Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang cek gula darah. Jadi di video ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dari cek gula darah, kemudian ada tujuan, manfaat, serta persiapan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan cek gula darah. Jadi kita langsung saja ke pembahasan pertama tentang pengertian dari cek gula darah. Jadi, cek gula darah sendiri adalah prosedur diagnostik yang umumnya dilakukan untuk mengukur kadar glukosa dalam darah seorang. Cek gula darah biasanya dilakukan oleh individu dengan diabetes atau oleh orang-orang yang berisiko terkena diabetes. Pemeriksaan gula darah dapat memberikan informasi penting tentang kontrol gula darah, membantu dalam manajemen diabetes, serta membantu dalam diagnosis dan pengawasan kondisi lainnya. Kemudian ada tujuan dari cek gula darah. Untuk tujuan utamanya dari pemeriksaan gula darah adalah untuk mengukur kadar glukosa dalam darah pada saat tertentu. Cek gula darah membantu dalam mengevaluasi kadar gula darah saat istirahat atau setelah makan untuk memantau dan mengelola diabetes. Hal ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes, mengevaluasi respon terhadap pengobatan, dan mengidentifikasi fluktuasi gula darah yang tidak normal. Selanjutnya itu ada manfaat dari cek gula darah. Untuk manfaat pertama yaitu diagnosis diabetes. Cek gula darah dapat digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Jika hasil dari cek gula darah menunjukkan kadar glukosa darah yang tinggi secara konsisten, ini dapat menjadi indikasi adanya diabetes atau gangguan toleransi glukosa. Kemudian untuk manfaat yang selanjutnya ada manajemen diabetes. Bagi individu yang telah didiagnosis dengan diabetes, cek gula darah merupakan alat penting dalam manajemen kondisi ini. Dengan memantau secara teratur kadar gula darah, seseorang dapat memahami bagaimana makanan, olahraga, obat-obatan, dan faktor lainnya yang memengaruhi gula darah mereka. Jadi, cek gula darah dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat tentang pengaturan diet, pengobatan, dan gaya hidup untuk menjaga gula darah dalam rentan yang aman. Untuk manfaat yang ketiga yaitu evaluasi kontrol gula darah. Jadi cek gula darah dapat membantu dalam mengevaluasi tingkat kontrol gula darah seorang. Dengan memantau gula darah teratur, individu dengan diabetes dapat melihat tren atau pola dalam gula darah mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pengobatan dan menerapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai target gula darah yang telah ditetapkan oleh dokter atau oleh profesional medis. Kemudian untuk manfaat yang keempat, yaitu pencegahan komplikasi diabetes. Dengan memantau gula darah, individu dengan diabetes dapat mengurangi risiko komplikasi jangka panjang yang terkait dengan diabetes. Kontrol yang baik atas gula darah dapat membantu mencegah komplikasi seperti kerusakan saraf, penyakit ginjal, gangguan mata, dan masalah jantung, serta masalah pembuluh darah lainnya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu pemantauan efek obat. Jadi cek gula darah sendiri dapat membantu dalam memantau efektivitas obat diabetes yang sedang digunakan. Dengan memantau gula darah sebelum dan setelah makan obat, seorang atau individu dengan diabetes dapat mengevaluasi apakah obat yang mereka konsumsi tersebut berhasil dalam menurunkan kadar gula darah. Jika tidak, dapat dilakukan penyesuaian dosis atau penggantian obat sesuai saran dari dokter. Kemudian untuk manfaat terakhir itu ada kesadaran akan kesehatan. Cek gula darah secara teratur dapat meningkatkan kesadaran individu tentang kesehatan mereka secara keseluruhan. Jadi mereka menjadi lebih sadar tentang pola makan, aktivitas fisik, dan pengaruhnya terhadap gula darah. Hal ini mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih baik dalam merawat diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya ada metode pengukuran. Cek gula darah dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat darah portable yang biasa disebut dengan glukometer atau dengan menggunakan perangkat monitor kontinu gula darah atau CGM yang menyediakan pemantauan kontinu gula darah selama 24 jam.
Metode yang paling sering digunakan atau paling umum digunakan adalah dengan mengambil sampel darah kecil dari ujung jari dengan menggunakan lancet dan kemudian mengoleskan sampel tersebut ke strip tes glukosa yang dimasukkan ke dalam glukometer. Kemudian ada persiapan sebelum pemeriksaan. Terkadang ada persiapan khusus yang perlu dilakukan sebelum cek gula darah. Misalnya dalam pemeriksaan puasa, individu diminta untuk tidak makan ataupun minum selama beberapa jam sebelum tes dilakukan. Namun, dalam kasus pemantauan gula darah sepanjang hari, persiapan khusus mungkin tidak diperlukan. Selanjutnya ada interpretasi hasil. Hasil cek gula darah dinyatakan dalam satuan miligram per desiliter atau milimol per liter, tergantung pada negara tempat teman-teman berada. Karena kita di Indonesia, satuan yang sering digunakan adalah miligram per desiliter. Untuk rentang normal gula darah saat kita puasa adalah sekitar 70 sampai 99 mg per desiliter. Sedangkan rentang target yang ditetapkan untuk penderita diabetes bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan dan saran dari profesional medis atau saran dari dokter. Kemudian ada frekuensi pemeriksaan. Untuk frekuensi cek gula darah dapat bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan individu dan rekomendasi dari dokter. Individu dengan diabetes biasanya perlu memantau gula darah mereka secara teratur, baik sebelum makan, setelah makan, atau sesuai petunjuk dokter. Frekuensi pengukuran juga dapat berubah tergantung pada perubahan gaya hidup, kondisi kesehatan, dan pengobatan yang dijalani. Oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang cek gula darah. Dan jika teman-teman ada pertanyaan tentang cek gula darah, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar yang nantinya kita akan menjawab sebisa kita ya teman-teman. Mungkin seperti itu saja video pembahasan kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman yang lain tahu tentang cek gula darah ini teman-teman. Sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.